tanpa berbicara, mewawancara dan juga berbincang-bincang dengan mereka yang telah membuat pertunjukan tadi luar biasa, terasa dekat di hati. Yaitu kita mulai talk show dengan para tim kreatif yang aku akan panggil satu persatu, yaitu yang pertama, tepuk tangan untuk Pasha Prakasa. Pasha jangan dulu di sini, kita mulai stop. Pasha luar biasa, opininya Sesita. Lalu yang kedua, yang tadi kita dengar indah sekali, tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kearifan takut. Kearifan banyak ya. Itu sempurna benar sekali. Oke, nah yang membuat tadi suaranya juga indah, yang itu pastinya vokal director kita Kang Yani. Itu macam sampai kali nanti ya, saya sudah bisa lihat. Oke, dan yang membuat mata kita dimanjakan dari tadi dengan begitu banyaknya tarian berpergerakan yang benar-benar membuat kita terpesona. Saya panggilkan koreografer Sati Bisa Putri dan Ayu Bunata. Ini yang membuat tadi gerakan-gerakan cantik ya. Aku tadi duduknya gitu. Ini luar biasa, itu bisa hafal ya. Maksudnya orang itu loh ya. Anyway, kalian coba. Boleh kan banget. Dan last but not least, mungkin ini ya yang akan dari banyak kejutan ya Kak Pasha ya. Satu orang yang akan aku panggil adalah dia yang akan kita ajak banyak bincang mengenai production set designer, yaitu adalah Olivia Duyanti. Oke, sebelum kita mulai boleh ada berkas sedikit karena kita keluarga anak. Yes, bagus sekali. Oke, Noel, official foto di bawah ya dulu dan ke bawah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ke atas boleh teman-teman media di tengah-tengah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cakep ke kanan. Teman-teman ke kanan atas dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kanan bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kiri atas. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir di bawah. Aman ya, thank you, silakan Pak tim kreatif kedudukannya masing-masing. Ini adalah sebuah tes ya, kalau bisa dengan baik, mungkin calling next year. Oke, nah mungkin kita mulai aja nih, aku sudah tidak sabar ngobrol-ngobrol dengan Kak Pasha. Nah Kak Pasha, apa sih yang berbeda? Karena ini pasti salah satu pertanyaan ya Pak, teman-teman media ya. Karena ini kan ada musik keluarga Cemara dengan dengan kata-kata kembali ke keluarga lagi. Yang ditekankan itu lagi. Nah, apa sih perbedaan yang akan dibawa untuk menjadi highlight pertunjukan album musikal keluarga Cemara tahun ini di 2025? Mungkin Kak Pasha bisa ceritakan apa mungkin ada perubahan-perubahan yang akan memberikan pengalaman baru bagi para penonton dan juga termasuk bagi mereka yang mungkin udah menonton atau menyaksikan edisi sebelumnya di 2020. Silakan. Terima kasih Pak Ibu. Selamat siang rekan media, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Apa yang berbeda dari pertunjukan musikal keluarga Cemara tahun 2025 ini? Dari sisi kreatif banyak sekali. Jadi saya berdiskusi banyak dengan teman-teman yang ada di panggung ini karena mereka juga bagian dari kreator segi kreatif pertunjukan ini dan mengajak mereka untuk yuk apa yang kita bisa godok ulang, kita bisa revisit dan make it better dan kita tingkatkan lagi rasa kekeluargaan itu, kita tingkatkan lagi experience-nya sehingga yang nonton di tahun lalu bisa mempunyai pengalaman yang berbeda tahun ini. Jadi dari departemen masing-masing menawarkan ide-idenya
tentunya di situ kami berkolaborasi dan ini menjadikan bagian atau proses yang sangat menyenangkan. Apa yang nantinya akan kita suguhkan mungkin tadi rekan-rekan produser juga sudah sampaikan dari sisi tata panggung, kami sudah menyiapkan beberapa rencana, kami sudah berdiskusi banyak dari segi pencahayaan, dari segi warna, dari segi mood, dari segi event set props yang banyak sekali. Dari Ivan juga dari segi musik mungkin nanti kita pasti akan bisa lebih dalam lagi. Banyak arrangement, underscoring, bahkan momen-momen yang kita tingkatkan sehingga itu rasanya lebih semoga lebih dapat lagi. Mungkin untuk hari ini yang lebih terasa untuk teman-teman media yang melihat rangkum tadi adalah dari segi vokal kali ya. Karena mungkin kalau saat kita tidak belum terlihat dan bisa membayangkan, mungkin juga dari vokal dan koreografi yang hari ini mungkin terlihat secara langsung berbeda dari tahun lalu gitu. Dari segi vibe musically atau sound-wise kita sangat diarahkan dengan baik oleh Kang Yandi yang mempunyai style yang kita suka sekali, yaitu menjadi aset kita juga. Dan kolaborasi koreografer kami dari Santi dan kali ini juga kita banyak berdiskusi. Tidak hanya jadi adegan itu tidak hanya scene dan dancing di mana adalah semua itu menjadi kesinambungan dan menjadi sebuah kolaborasi yang bangunnya bareng gitu. Nah, sambil aktif sambil nyanyi, tidak ada adegan yang ini hanya ini hanya yang nyanyi dancing gitu. Itu menjadi juga proses yang sangat menyenangkan. Jadi tidak patah-patah ya, semua melebur menjadi satu. Betul. Keluarga ya Kak. Nah, kalau tadi kan kita akan membahas teknis ini lebih ke sekarang ya, karena kan nanti kreatif. Kalau dengan proses penyutradaraan sendiri, tadi agak kaget ya, ada pemain baru ya. Mungkin bisa spill dikit yang kita lihat tadi atau gimana proses penyutradaraan dengan aktor tahun ini? Ya, kita ada beberapa pemain baru dan we welcome sekali, senang sekali kita bisa punya nyawa baru atau nafas baru dalam untuk mewujudkan karakter ini. Mayoritas dari cast kami memang cast yang sama dari tahun lalu gitu. Cuma secara proses kami benar-benar melakukan seolah-olah ini adalah production pertama kita gitu. Karena dengan untuk teman-teman cast yang baru, mereka juga mendapatkan sebuah proses dan pendekatan karakter, pendekatan adegan selayaknya mereka teman-teman yang tahun lalu pertama kali join production ini gitu. Jadi banyak sekali yang kita bahas sehingga mereka bisa dekat lagi dengan apa sih artinya keluarga. Itu mungkin yang tahun lalu kita juga upayakan ke arah situ. Cuman pada tahun lalu tuh kita semua, saya pribadi sebenarnya tegang gitu ya, karena kan produksi pertama gitu, produksi long run pertama saya juga pribadi. Tahun ini saya agak sedikit lebih chill. Bisa. Jadi sehingga saya lebih bisa rasa lagi gitu, banyak diskusi dengan para aktor untuk kayak ini gimana ya supaya kita bisa merasakan rasanya itu sehingga sampai kepada penonton. Jadi tidak lagi melakukan sesuatu yang selalu megah, selalu besar, atau selalu spektakuler, tapi kadang-kadang yang kecil itu asal dalam, asal kena dengan momennya, itu yang tahun ini pengen kita achieve secara karakter. Oke, so kalau aku bisa summarize Kak Tasya, tahun lalu tuh karena pertama kali yang gede itu fokusnya mungkin kepada eksekusi ya. How to deliver, how to get it done, how to finally achieve it gitu. Kalau tahun ini karena masih lebih chill, udah bisa fokus pada rasa. Betul. Aku merinding sendiri loh pas ngomong kayak gitu. Berarti itu adalah sebuah tanda rasa-rasa itu akan hadir di tanggal-tanggalnya 2019 Semarang. Nah, tadi udah menarik banget. Nah, mungkin kita agak bergeser dulu nih ke Kak Ivan yang sudah siap dengan blazer yang sangat stand out di siang ini. Boleh tepuk tangannya? Oke. Ini kita bilang pendukungnya Kak Ivan pendukung A,
penjelasan, pemaparan, dan juga jawaban dari Kak Tasya. Salah satu tokoh penting dalam produksi ini juga adalah para komposer yang menggunakan kreativitas mereka untuk menghasilkan melodi, harmoni, dan juga aransemen yang sesuai dengan tema, suasana, dan juga karakteristik musikal yang diinginkan. Nah, untuk Kak Ivan, selaku music director, tahun lalu kan sudah meraih, alhamdulillah, Piala ARI Awards nih. Untuk album musikal terbaik. Nah, bagaimanakah pencapaian tersebut juga menjadi motivasi untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru untuk pertunjukan panggung musikal Keluarga Cemara tahun ini? Apakah mungkin ada pertanyaan atau justru kebebasan lebih dalam bereksplorasi? Berat sobat dialami itu berat 10 kilo. Jangan. Motivasi ya, ini sebuah apresiasi banget buat musikal Indonesia bisa datang dialami itu it's a huge appreciation. Of course menjadi motivasi juga. Tapi tahun ini tuh saya berasa benar apa yang dibilang ada kebebasan untuk bermain dengan materi yang sudah diciptakan oleh komposer Tika Fakir dan si Mahakarena. Jadi materi pertama boleh tahun ini saya banyak kesempatan untuk mengolah ulang apa yang sudah ditulis, apa yang terjadi di tahun lalu kita olah ulang sehingga yang saya rasa tuh lebih tajam aja secara materi dan rasa itu sih. Kembali ke rasa. Betul. Suka ya. Oke. Nah, yang menjadi esensi utama dari pertunjukan panggung musikal berarti rasa itu tadi ya. Jadi sama Tasya. Nah, mungkin sekarang kita beralih dulu ke Kang Yandi. Mana Ibu Be? Tentunya vokal memiliki peran yang sangat besar dalam pementasan. Untuk Kang Yandi, aku mau bertanya, sebagian besar kan memang sudah ikut proses di tahun lalu, sebagian besar. Namun ada juga beberapa nama baru yang baru bergabung. Bagaimana sih menjaga keselarasan dan dinamika vokal dari para cast, serta apakah ada arah baru secara vokal untuk pentas tahun? Ya, terima kasih, memang benar banyak anggota baru dari tahun lalu, termasuk saya. Jadi ini saya tahun ini dalam mungkin apa ya, di antara di depan ini saya yang keluarga baru di Keluarga Cemara ini. Pada awalnya memang aku cerita dulu ke belakang karena sangat apa namanya ya, mendapat cerita saya diajak kerjasama di dalam musikal ini. Saya bilang ini kan tahun lalu bagus, ternyata minta lebih bagus lagi gitu, bukan lebih bagus lagi, minta sesuatu yang beda gitu. Itu ada excitementnya, jadi ada tantangan buat saya. Di antaranya ya ada anggota baru yang harus saya styling lagi, yang harus blending lagi. Kemudian yang enaknya di kerjasama di dalam musikal ini, saya diberi kebebasan sama kakak ini untuk mengeksplor. Biasanya saya kalau kerjaan masih di apa namanya di tahan-tahan, kalau ini di eksplor. Jadi saya lebih banyak berkreasi dengan style sendiri dan lebih banyak lebih pendekatan storytellingnya buat para penyanyi. Itu aja dulu. Thank you Kak Yandi dan selamat datang di Keluarga Musik Cemara. Terima kasih semuanya. Berarti kalau Kak Yandi itu eksplorasi suara, eksplorasi rasa. Iya. Nah, kita sekarang berpindah ya ke teman-teman cantik di sebelah kiri aku ini. Oke, dipuji suaranya. Luar biasa ya. Semua itu tentu saja juga bisa menjadi lebih hidup di panggung dengan tata artistik. Oh, maaf, itu Kak Alfi ya. Buat para penari dan koreografer dulu, semua itu tidak akan terjadi kalau tidak ada yang memanjakan mata dan juga masuk ke dalam hati. Nah, buat Ayu dan Kak Santi, ada pertanyaan nih. Tahun ini rasanya pertunjukan panggung musikal Keluarga Cemara pastinya akan lebih semangat. Karena kita mau sesuatu yang lebih apa ya, lebih berasa, lebih gratis, lebih
punya impact gitu ya, termasuk secara koreografi. Bisa dibocorkan sedikit nih ya tentang konsep dan juga gaya koreografi yang akan ditampilkan dalam pertunjukan kali ini? Apa mungkin ada inspirasi khusus di balik koreo yang ditampilkan di panggung atau bagaimana? Terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya untuk koreografi sendiri kita selalu mencoba untuk lebih ekspresif. Tapi basic dari setiap kali gerakan itu kita mencoba tetap berekspresi, tetap kelihatan wow di panggung, tapi juga tetap ada dasar dari semangat dan konsep musik akrobatik itu sendiri. Yaitu ada kesederhanaan, tapi kuat juga yaitu tadi salah satunya dirasa, gitu, impactful. Jadi tetap gimana kita bisa memberikan rasa itu, bisa memberikan ekspresi itu di atas panggung supaya penonton bisa merasakan gitu. Memang seperti ini loh rasanya keluarga, kehangatan keluarga. Kalau misalnya kita bicara soal inspirasi geraknya gitu, setiap adegan itu memiliki ceritanya sendiri masing-masing. Jadi ada kita ambil dari inspirasi dari kehidupan sehari-hari, ada dari baik dari keluarga, misalnya gerak-gerik keluarga, bagaimana gerak-gerik anak sekolahan, atau mungkin juga dari kegiatan yang terjadi di setiap adegan. Itu merupakan inspirasi kita. Tapi pastinya dibalut di satu adegan, satu koreografi yang dinamis, tetap teatrikal, jadi juga message-nya sampai gitu ke penonton. Mungkin nanti di sini teman Pak Prabu Ayu bisa kasih tahu dong tujuan kita gimana. Selamat siang para rekan media, nama saya Ayu. Kalau saya pribadi mungkin mengambil inspirasi karena kebetulan tahun lalu saya juga menjadi salah satu cast. Sudah lulus dari menjadi World Girl. Jadi mungkin saya bisa menggunakan sudut pandang seorang pemain yang berada di dalam ceritanya untuk bisa evaluate kayak momen-momen apa ya kira-kira sebenarnya bisa ditambah lagi nih koreonya atau scene apa nih yang kayaknya bisa main props apa nih gitu biar lebih realistik, biar lebih dapat lagi feelingnya dan ceritanya. Atau mungkin kayaknya di lagu ini nyanyinya berat nih, jadi koreonya mungkin kita coba cocokin kali ya biar nggak kehabisan nafas gitu juga. Jadi secara teknis kita juga memikirkan hal itu. Untuk kedua inspirasi lainnya, menurut saya dalam membuat sebuah pertunjukan musikal teater itu is a very collaborative process antara semua departemen di sini. Jadi banyak banget inspirasi yang saya dapat dengan berdiskusi dengan tim penulis, tim musik, tim panggung. Misalnya kayak Kang Yandi itu kemarin dia berubah sebuah melodi opening yang tadinya melodi terus gitu apa kayak ini kenapa diganti gitu. Oh ya soalnya opening jadi kita harus semangat nih. Oke, kalau itu aku juga pengen bikin koreonya yang menggambarkan semangat orang-orang Jakarta yang tiba-tiba terikat akan keluarganya dan mau semangat bekerja gitu. Jadi koreografi dalam musikal bukan hanyalah serangkaian gerakan yang dipakai untuk kelihatan cantik di panggung, tapi juga untuk menyampaikan it's an extension of what the story is, of what the lyric is, of what is the intention in the scene. Temenannya hari Ayu katanya, karena lusa tahun lalu. Ini luar biasa banget ya, maksudnya Ayu sebagai contoh juga bahwasanya di tahun lalu sebagai pemain ya, ensemble berarti. Wolf Girl, sekarang jadi apa? The Girl. Karena ngajarin, ya kan? Nah, tapi ini menarik sekali bagaimana kita melihat kalau bisa acting, nyanyi, dan menari. Kalau sisi aja ataupun even acting di film atau di TV ya, karena saya dekat dengan film, itu beda banget dengan panggung. Karena panggung bisa buat storytelling langsung ke penonton. So it's more complicated. Jadi luar biasa kalian semua berapa pertanyaan di media nih pasti. Tapi sebelum itu kita kasih dulu nih di tengah-tengah. Kalau Olive, temennya Olive ya. Oke. Nah ini kan udah terdengar nih settingannya ada sesuatu yang berbeda pastinya. Boleh mungkin kalau Olive menjelaskan lebih banyak lagi atau lebih eksplorasi
apa sih yang bisa menjadi lebih hidup di panggung dari segi tata artistik dan juga desain yang sudah diciptakan oleh Olivia sebagai production set designer. Apa yang mungkin berubah dari set design panggung tahun lalu dan apa yang baru tahun ini? Lalu mungkin sekalian dibocorin sedikit kalau boleh tentang detail yang menarik dari set design tahun ini, dan at the end of the day, experience apa yang diharapkan kita dapatkan ini. Halo, selamat sore teman-teman media. Ini Mbak untuk pertanyaannya. Berangkat dari set tahun lalu yang didesain oleh Barat Data, tahun ini kita mencoba untuk lebih bereksplorasi dengan set yang sudah ada dan dengan skrip, lagu dan juga koreo, karena juga set itu seperti mengawinkan secara visual semua elemen yang sudah ada dan akan ditampilkan panggung gitu. Jadi bersama teman-teman juga kita banyak ngobrol dan diskusi dan segala macam. Tahun ini kita ingin menampilkan sesuatu yang lebih berkesan kepada penonton dan juga dengan satu nafas yang diberikan dari Kapasya, yaitu mengeksplor rasa. Kita juga ingin rasa yang kita ingin sampaikan ke penonton melalui visual itu bisa tersampaikan dengan baik. Gitu. Kalau misalnya untuk experience sendiri, mungkin kalau aku sendiri lebih sering berdiskusi dengan teman-teman, itu juga membantu aku untuk mendapatkan inspirasi lebih, melihat dari inspirasi yang sudah ada dan juga mengeksplor lebih apa yang bisa kita kuak dan kita bisa keluarkan lebih dari hasil tulisan maupun dari hasil eksplorasi kreatif. Itu juga mungkin bisa menambah nilai dari tampilan artis kita ini. Auto-rotation detail, elemen-elemen yang sebelumnya belum terkuak atau elemen-elemen yang sebelumnya belum tersentuh, itu kita coba eksplor dan keluarkan lebih di kali. Terima kasih, wah dengan sabar. Jadi mungkin aku bisa bilang say for me to say, karena ceritanya ya kita tahu ya ceritanya musikal Broadway Cemara itu seperti apa. Jadi of course dengan plot yang sedemikian rupa, ada beberapa set yang pastinya akan ada. Cuman mungkin ini lebih inovatif ya, ada sesuatu yang berbeda dan berubah sedikit lah ya. Ada yang intinya tidak akan sama dengan yang tahun lalu ya, apa sih begini. Aku tidak sabar loh Kak. Ini semangat terus ya, sebentar lagi nih. Oke, kita mungkin tanya sama teman-teman media ya. Mungkin aku buka 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, aku suruh nyanyi. Ini benar nggak teman-temannya? Aman? 1, 2, maaf. Oh ini kompas. Saya. Tadi takut bisa nyanyi ya. Silakan Cynthia, sebutkan nama, walaupun udah tahu dan medianya. Halo, aku Cynthia dari Kompas. Mungkin mau tanya dulu ya Kapasya. Apa sih alasannya menggait pemain-pemain lama di Broadway Cemara 2 gitu? Terus ada nggak sih kesulitan untuk mengajari yang baru juga gitu? Ada kelas yang baru itu seperti apa pendekatan yang begitu? Terima kasih. Terima kasih ya pertanyaannya. Kenapa kita tetap mengajar kelas yang lama? Ayo kenapa ayo? Sejujurnya kami di komunitas atau industri musikal ini yang terlibat di musikal Broadway Cemara ini, kami percaya bahwa yang dari sana orang yang terbaik dari segi kreator, kreatif dan juga para pemain. Jadi memang kami rasa dengan kesuksesan tahun lalu dengan bisa menghadirkan lebih dari 30.000 penonton, kami rasa our cast is obviously bagian besar yang mewujudkan achievement tersebut. Untuk cast yang baru itu karena juga kami untuk beberapa karakter ingin memberikan nyawa baru atau nafas baru dengan eksplornya mereka sebagai aktor gitu, membawakan identitas sendiri. Kesulitannya adalah mungkin kepada yang cast baru
mereka berusaha catch up ya, kepada energi atau chemistry yang sudah terciptakan secara ensemble di belakang maupun di depan panggung gitu. Mungkin untuk seni teater ini memang kebersamaan para pemain di belakang dan di depan panggung itu sangat-sangat dibutuhkan. They rely on each other, jadi untuk membangun chemistry itu juga memang tidak mudah. Namun mereka berhasil sepertinya melihat rangkum hari ini. Ya kan? Semoga itu menjawab. Jadi intinya kenapa diubah kalau mereka sudah seperti itu ya? Misalnya dibuat lebih baik lagi aja, dikembangkan, disempurnakan, dinaikkan. Oke, terima kasih Cynthia, Mas Dokter. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Aman? Tidak ada? Oke, nanti kita juga akan ada doorstop sih. Kalau ada pertanyaan tiba-tiba baru kita, oh iya mau nanya sesuatu kepada para tim kreatif yang sudah secara amazing mendeliver tadi rangkum di satu babak pertama ya. Mungkin kita setelah ini akan Pak Yan, silakan Pak Yan. Boleh, sebagai Pak Yan. Pak Yan ini pengamat film nih, coba kita dengarkan Pak Yan. Terima kasih. Nama saya Ian dari Beli Film. Saya lihat cuplikan potongan tadi, menurut saya ini adalah prequel ya. Jadi kisah sebelum yang saya nonton tahun lalu. Ya, karena ini dimulai dari pertemuan kalau waktu ada demo mungkin di Jakarta ya antara Abah dengan Emak ya, dan sampai dia itu berlama dan pernikahan dan segalanya. Baru dia punya anak dua, Ais sama Cemara ya enggak. Dan tadi udah ada dia punya baby lagi, mungkin si Wadil ya, jadi anaknya kan 3. Nah, tetapi ini settingnya begini. Saya sahabat Aswendo, saya tahu persis apa semua yang dia tulis mengenai keluarga Cemara. Ini adalah kisah yang sebetulnya dibuat dengan latar belakang Sukabumi pada tahun 70-an ya. Tapi di sini kan dipindah ke Cimoneng atau mana tadi kalau saya nggak salah. Cimaning ya, Cimaning ya. Dan saya rasa pasar memindahkannya ke tahun 2025. Jadi di sini saya lihat si sudah punya HP misalnya ya enggak. Tapi Abah tentunya bukan jadi tukang becak lagi ya. Mungkin kalau mau dimodifikasi masa ini bukannya becak tapi misalnya ojol gitu ya, opang gitu ya. Nah, diganti ke situ ya. Tapi ini situasinya sungguh sangat berbeda dengan pada masa lalu. Pertanyaannya apa Pak ya? Pertanyaannya ya, ini akan dipindah ke tahun berapa setting kita ini? Ya itu aja mungkin. Terima kasih. Penulis skripnya Pasar sendiri. Oh bukan, bukan saya. Bukan ya. Oke. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih. Pak Yan itu langsung yang bisa film. Jadi semua pun bisa. Silakan. Ini sebenarnya pertanyaan baik ya. Biar kita juga jadi teredukasi dan siap untuk apa sih jadinya gimana sih? Coba silakan Kak Mas. Jadi memang untuk yang pertunjukan hari ini adalah memang terjadi di tahun present time gitu. Betul. Itu memang menjadi pilihan kami secara kreatif. Namun penulis skrip naskah kita itu berangkat dari adaptasi film yang dikeluarkan di tahun 2018 kalau nggak salah itu sih ya. Jadi mentradasi dari situ di mana Abah pergi ke Bogor. Jadi memang sudah menjadi adaptasi dari film yang diproduksi oleh desainer sebelumnya. Yang tadi Bapak lihat di awal, Bray, itu adalah diceritakan dari backstory ketika Abah dan Emak ketemu dan beberapa tahun kemudian lahirlah Ais. Bayi yang Bapak lihat tadi di awal itu adalah sebenarnya Ais. Jadi pada waktu itu sudah ada Ais dan Awan. Yang tadi saya lihat yang di depan Bapak. yang awal. Yang awal, yang opening itu bayinya Ais ceritanya. Baik masih Ais, Pak. Jadi kita menceritakan
pertemuan emak dan abah di awal waktu kuliah, lalu sekian tahun kemudian mereka menikah dan lahir lagi gitu. Di situ memang kita menceritakan abah emak di Jakarta lalu pindah ke Bogor sesuai adaptasi dari apa yang Dari film. ya. Lebih kemarin sih. Atau mungkin sebaiknya ini dijawab oleh Bapak. Oh, Bapak Chris. Menjawab sedikit tentang proses dan adaptasi dari novel menjadi film menjadi series yang ada di Disney Plus Hotstar. Memang itu adalah pembicaraan dulu antara Teh Anggia yang original produser filmnya dengan almarhum Arswendo, dan ini dilanjutkan oleh saya yang berbicara dengan anak-anaknya. Kenapa Keluarga Cemara kita tidak plot ketiplot mengubah dari novel menjadi panggung adalah karena terms Keluarga Cemara itu udah bukan hanya tentang 4 orang abah emak gadis arak yang diperankan di entah di sinetron atau di novelnya, tapi terms itu sudah menjadi inklusif, menjadi milik semua orang, yang menggambarkan adalah